silakan Ustaz. Baik. Tafadhol Ustaz, silakan. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para asatizah yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian balaghah. Mudah-mudahan kajian balaghah ini bisa menambah ya perbendaharaan ilmu pengetahuan kita, terutama di dalam hal memahami bahasa Arab ya, dan khususnya adalah dalam rangka memahami Al-Qur'anul Karim nantinya. Diharapkan ya dengan adanya ilmu balaghah ini pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'an jauh lebih baik lagi ya, jauh lebih baik lagi, dan tidak memahami Al-Qur'an secara parsial atau lagi secara leksikal gitu, secara huruf per huruf, karena sangat memungkinkan ya huruf atau kata dalam Al-Qur'an itu bisa jadi berbeda makna apabila ya kita memaknainya melalui ilmu pengetahuan, salah satunya adalah balaghah misalnya ya. Saya ambil contoh yang paling gampang, kalau kita mengungkapkan misalnya ya wa'tasimu bihablillah ya, wa'tasimu bihablillah. Itu kalau kita maknai Al-Qur'an itu dengan cara memaknai huruf atau kata per kata, maka yang muncul adalah kita akan memaknai berpegang teguhlah ya kepada tali Allah gitu ya. Kalau itu kita pahami, maka nanti akan banyak pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan tali Allah tersebut betul-betul tali begitu ya. Karena hablun itu artinya tali ya, yang dalam bahasa Inggris itu berubah menjadi kabel gitu ya. Nah, ini kan berarti pemahamannya menjadi rancu kalau kita berpegang teguh dengan tali Allah. Tali yang mana? Padahal maksud daripada hablullah itu adalah dinullah, yaitu agama Allah. Nah, ini kalau kita pahami Al-Quran dengan melalui pemahaman balaghah, maka memahami wa'tasimu bihablillah itu tidak lagi ya berpegang teguh kepada ya tali Allah, tapi berpegang teguh kepada agama Allah. Kenapa diungkapkan dengan menggunakan tali? Ya, ya karena setahu banyak orang apabila tali tersebut dipergunakan untuk alat berpegang, dipergunakan alat mengikat, ya, itu merupakan alat yang paling efektif untuk dilihat kencangnya begitu, ya. Orang misalnya menggunakan tambang, menggunakan tali untuk ya misalnya yang paling gampang menderek mobil yang mogok gitu misalnya. Itu kan menggunakannya tali ya. Sulit untuk mencari kayu gitu misalnya supaya bisa menderek mobil yang mogok. Itu harus dengan tali. Nah, itu yang orang gampang paham. Kemudian mungkin di zaman Rasulullah dan zaman bangsa Arab pada waktu itu penggunaan tali misalnya untuk mengikat binatang-binatang, diantaranya unta, kambing, kuda, dan lain sebagainya, itu banyak kendalinya atau kendali kuda itu menggunakan tali, tidak menggunakan besi, tidak menggunakan kayu, tidak menggunakan yang lainnya. Nah ini jadi akhirnya yang banyak dikenal orang pada waktu itu adalah tali begitu ya.
orang kalau kecebur, ya mohon maaf nih, kalau kecebur misalnya ke sungai gitu misalnya, itu kan jalan yang paling enak lemparin tambang, ya, lemparin tali untuk kemudian dia bisa memegang tali tersebut sehingga akhirnya bisa ya selamat dari tenggelam. Nah, ini contoh-contoh yang paling gampang penggunaan tali dalam kehidupan. Lebih-lebih lagi nanti kita misalnya mengikat sesuatu, ya, itu yang paling gampang menghimpunnya adalah dengan menggunakan tali, ya. Beberapa benda apabila kita ikat menjadi satu, nah itu yang paling gampang adalah dengan cara menggunakannya atau mengikatnya dengan tali. Nah, maknanya apa nanti kalau begitu? Melalui tali, ya, itu yang namanya satu benda dengan benda lain itu bisa dihimpun. Itu sangat memungkinkan dimaknai adalah bahwa melalui agama Allah yang diserupakan dengan tali, ya, manusia yang satu dengan manusia yang lain yang mungkin berbeda budaya, berbeda latar belakang dan sebagainya itu bisa bersatu melalui agama. Nah, inilah kira-kira pemaknaan yang nanti kita bisa pahami menggunakan isti'arah itu demikian, ya. Baik, kita sudah memahami atau sudah mempelajari tentang isti'arah, ya, tasrihiyah, ya, isti'arah tasrihiyah. Sebagai bahan ingatan saja, isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang menggunakan sumber kata dari proses penggunaan tasbih, lalu yang diambil itu adalah musyabbah bihnya, ya. Nah, manakala di dalam sebuah kalimat isti'arah yang digunakan adalah musyabbah bih atau yang dihilangkan adalah musyabbahnya, maka isti'arah tersebut dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah. Kemarin sudah kita contohkan Zaidun kal asadi, ya, Zaidun kal asadi fi syaja'ati. Zaid bagaikan singa atau Zaid seperti singa dalam hal beraninya. Nah, ya, di situ ada Zaidun kal asadi. Zaidun itu jadi musyabbah, terus kal asadi ka-nya adalah al adat tasbih, al asadnya adalah musyabbah bihnya. Nah, musyabbah bih ini kita ambil sebagai sumber kata utama untuk kita membuat kalimat beristiarah. Nah, kita bikinlah misalnya, ya, khotobal asadu alal mimbar, satu misalnya. Kemudian boleh juga yusolli al asadu fil masjidi, boleh, ya. Atau yaktubu al asadu al adarsa gitu misalnya, ya. Bisa tuh seperti itu. Banyak contoh-contohnya sedemikian. Nah, penggunaan al asad yang tadinya ada pada musyabbah bih lalu dijadikan sebagai sebuah kata pokok yang menjadi kata pokok dalam susunan kalimat yang baru, lalu dijadikanlah kalimat isti'arah, ya, kalimat yang mengandung isti'arah, maka isti'arah yang di dalamnya menggunakan musyabbah bih dinamakan isti'arahnya dengan isti'arah tasrihiyah, gitu, ya, dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah. Sekarang lawan daripada isti'arah tasrihiyah itu dinamakan dengan isti'arah makniyah, ya, isti'arah makniyah. Berarti isti'arah makniyah bisa kita definisikan. Yang pertama, isti'arah yang menggunakan musyabbah, itu satu, ya. Yang kedua, boleh juga kita katakan isti'arah yang membuang musyabbah bih, ya. Nah, itu juga definisi daripada isti'arah makniyah, gitu, ya. Baik. Dengan demikian kita lanjut di buku kita, atau mungkin Bapak Ibu yang udah ada bukunya juga boleh silakan dibuka, ya. Tapi memang saya lupa nih halamannya karena di komputer atau di laptop yang saya share ini udah berubah halamannya. Dengan demikian isti'arah makniyah adalah isti'arah yang musyabbah bihnya dibuang. Tuh, ya. Membuang musyabbah bih. Atau arti lain yang menggunakan musyabbah, ya, yang menggunakan musyabbah itu namanya disebut dengan isti'arah makniyah. Jadi nanti kita bikin tuh kalimat tasbih dulu, ya, at-talibu kan najmi misalnya. Nah, itu sudah ada tuh
ya sudah kita kenal mana musyabbah dan mana musyabbah bih, ya. Di situ at-talibu jadi musyabbah, terus an-najmi itu menjadi musyabbah bih. Nah, kita ambillah kata at-talib, ya. Nah, kita ambil kata at-talib sebagai musyabbah. Apabila kita gunakan kata at-talib sebagai salah satu unsur kalimat, ya, maka ya di dalamnya ada penggunaan kalimat beristiarah begitu. Maka istiarah yang menggunakan musyabbah istiarah yang menggunakan musyabbah itu kita sebut dengan istiarah makniyah namanya, ya. Oke, kita lihat definisi dari Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin dalam kitab Al-Balaghah Al-Wahidah, ya, mendefinisikan Al-Balaghah Al-Wadihah, ya. Mendefinisikannya dengan cara, ya, al-isti'arah al-makniyah hiya ma hudifa minhul musyabbah bih, ya. Isti'arah makniyah adalah isti'arah yang membuang, ya, yang membuang daripada musyabbah bih. Jadi musyabbah bihnya tidak digunakan, ya. Nah, kemudian kita boleh juga memilih definisi yang mendekati kesamaan. Al-isti'arah al-makniyah hiya ma dzukira minhul musyabbah, ya. Hiya ma dzukira minhul musyabbah. Isti'arah makniyah adalah isti'arah yang menyebut, ya, yang menyebut musyabbah. Itu boleh mengkatakan kata-kata menyebut, atau nanti boleh kita membuat definisi yang mendekati kesamaan, misalnya hiya mastu'mila minhul musyabbah. Bisa juga tuh, ya. Hiya mastu'mila minhul musyabbah, ya. Yang menggunakan, ya, yang menggunakan musyabbah. Jadi intinya kalau begitu isti'arah makniyah, kalimat yang digunakan atau kata yang digunakan itu bersumber dari tasbih dan yang diambil adalah kata yang berkedudukan sebagai musyabbah, ya. Kata yang berkedudukan sebagai musyabbah. Nah, itu disebutlah dengan sebutan isti'arah makniyah, ya. Berikut ini beberapa contoh yang menjelaskan perbedaan antara isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah setelah dikembalikan kepada asal tasbihnya. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Ra'aitul lu'lu'a fi khaddiha, ya. Ra'aitul lu'lu'a fi khaddiha. Saya melihat mutiara di pipinya. Ya, saya melihat mutiara di pipinya. Nah, emang ada orang di pipinya itu ada nempel mutiara gitu kan? Nggak mungkin kan, ya? Ya, kalau sekedar bedak setebal-tebalnya bedak masih bisa nempel gitu di pipi gitu. Tapi kalau mutiara nempelinnya pakai apa begitu jadinya, ya? Agak ribet itu. Apalagi mutiara yang banyak kita tahu bentuknya kan bundar, ya. Bundar itu kan agak ribet jadinya kalau pengen ditempelin di pipi gitu. Pipi kita juga, ya, atau pipi perempuan yang paling cantik lah apalagi, ya kan, sangat memungkinkan pipinya licin dan lain sebagainya. Ya mana mungkin, ya, di pipi ada nempel mutiara. Nah, berarti kalau gitu mutiara yang dimaksud bukanlah mutiara yang sebenarnya. Dari mana asal mutiara, kata-kata mutiara tersebut? Berarti diambil dari tasbih sebelumnya. Mana tasbih yang di dalam yang sebelumnya itu, ya, lompat. Ya, tasbihnya adalah asalnya itu ad-dam'u kal-lu'lu', ya. Ad-dam'u kal-lu'lu'. Ad-dam'u air mata, ya, seperti mutiara, ya. Ad-dam'u kal-lu'lu'. Nah, dari hasil tasbih inilah nih, ya, munculnya kata mutiara itu, ya, yaitu
yang menempatkan kata al-lu'lu' sebagai musyabbah bih di sini, ya. Nah, jadi asalnya ad-dam'u kal-lu'lu'. Lalu al-lu'lu' ini yang ada di dalam ada di dalam tasbih ini diambil sebagai kata utama di dalam kata ra'aitul lu'lu'a fi khaddiha. Aku melihat lu'lu' ya mutiara di pipinya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kata al-lu'lu' itu posisinya kedudukannya adalah sebagai musyabbah bih, ya. Ad-dam'u musyabbah, al-lu'lu' adalah musyabbah bih. Nah, kita ambil tuh lu'lu' sebagai kalimat pokok pada kalimat ra'aitul lu'lu'a fi khaddiha. Berarti lu'lu'a yang ada pada ra'aitul lu'lu'a fi khaddiha itu asalnya dari ad-dam'u kal lu'lu'. Nah, ya. Sementara ad-dam'u kal lu'lu' itu menempatkan ad-dam'u sebagai musyabbah dan al-lu'lu' menempatkannya sebagai musyabbah bih. Nah, maka dengan kata lain kalau begitu al-lu'lu' ya itu adalah musyabbah bih di dalam proses tasbihnya, diambil menjadi kalimat pokok pada ra'aitul lu'lu'a fi khaddiha. Nah, lu'lu'a yang ada pada ra'aitul lu'lu'a fi khaddiha asalnya dari ad-dam'u kal lu'lu'. Di sini ternyata al-lu'lu posisinya sebagai musyabbah bih. Maka ra'aitul lu'lu'a fi khaddiha ini namanya kalimat yang mengandung isti'arah, ya, yang mengandung isti'arah, yaitu ada penggunaan kata lu'lu' fi khaddiha. Nah, maka dengan demikian ketika kata yang mengandung isti'arah ini sumber utamanya adalah dari musyabbah bih, maka isti'arah yang dimaksud nanti menghasilkan isti'arah tasrihiyah, ya. Namanya isti'arah tasrihiyah karena menggunakan kata yang asalnya adalah sebagai musyabbah bih, ya, itu. Contoh nomor 2, ya, an-nujumu tantashiru fil masrah, ya. An-nujumu tantashiru fil masrah, ya. Bintang, ya, bintang-bintang bertaburan, ya, di atas panggung. Ya, bintang-bintang bertaburan di atas panggung. Dari mana ya proses kata an-nujum itu, ya? Nah, ternyata prosesnya itu diambil dari al-mumatsilat kan nujum, ya, al-mumatsilat kan nujum. Artis-artis ya bagaikan bintang. Nah, pada tasbih ya al-mumatsilat kan nujum itu nampak bahwa al-mumatsilat menjadi musyabbah dan an-nujum itu menjadi musyabbah bih. Lalu kita ambillah kata an-nujum ya untuk membuat kalimat baru yang di dalamnya ada mengandung isti'arah. Maka kita bikinlah an-nujumu tantashiru fil masrah. An-nujumu tantashiru fil masrah, ya. Bintang-bintang bertaburan di panggung. Padahal yang bertaburan kan bukannya bintang tapi ya adalah artis, ya. Nah, pengambilan kata an-nujum pada al-mumatsilat kan nujum itu dia berkedudukan sebagai musyabbah bih di dalam tasbih, ya. Lalu diambil untuk dijadikan susunan kalimat baru an-nujum tantasyiru fil masrah. Nah, kata an-nujum yang di dalam tasbih itu merupakan musyabbah bih dijadikan pokok kalimat, ya, an-nujum tantasyiru fil masrah. Nah, maka di situ muncul ya kalimat baru, bintang-bintang bertaburan di atas panggung. Maka tidak ada lain yang dimaksud dengan bintang adalah para artis, ya, yang tadi diambil dari proses tasbih al-mumatsilat kan nujum. Nah, ya. Suara gua nggak bisa kan? Nggak kedengeran. Ya lumayan. Siapa tuh? Kata an-nujum yang asalnya adalah musyabbah bih di dalam tasbih
Nah, diambil untuk menjadi kalimat utama, maka sekarang udah menjadi kalimat isti'ariyah ya. Nah, kalimat yang di dalamnya diambil dari susunan musyabbah ya. Susunan musyabbah bih atau dari tasbih diambil musyabbah bihnya yaitu kalimat an-nujum, maka isti'arahnya dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah ya. Berikutnya contoh yang ketiga ya. Tola'al badru fi barnamajina ya. Tola'al badru fi barnamajina. Bulan purnama telah datang di acara kita. Bulan purnama datang di acara kita. dari dari mana kata bulan purnama ya kumpul di dalam sebuah acara. Nah, ternyata yang dimaksud dengan al-badru itu adalah kalimat yang asalnya dari tasbih ya, ad-da'i kal badri ya, penceramah seperti bulan purnama ya, penceramah seperti bulan purnama. Nah, kita ambil kata al-badri ya, al-badri sebagai kalimat utama atau kata utama untuk kita susun sebuah susunan kalimat baru atau jumlah yang baru yang kita katakan tola'al badru fi barnamajina. Pada tasbih ad-da'i kal badri, kata al-badri itu berkedudukan sebagai musyabbah ya. Sekali lagi al-badri itu berkedudukan sebagai musyabbah bih ya, musyabbah bih. Maka kemudian kata itu diambil untuk menyusun kalimat baru yang lengkap yaitu tola al-badru fi barnamajina, datang ya, datang al-badru bulan purnama fi barnamajina di dalam acara kita. Maka yang dimaksud al-badru tidak ada lain adalah penceramah yang diambil dari tasbih ad-da'i kal badri. Karena al-badri ya kedudukannya di dalam tasbih adalah sebagai musyabbah bih, maka pada kalimat tola al-badru fi barnamajina itu namanya muncul isti'arah ya, namanya adalah isti'arah tasrihiyah. Kenapa dinamakan isti'arah tasrihiyah? Karena al-badru itu berposisikan sebagai musyabbah bih pada tasbih yang berbunyi ad-da'i kal badri ya. Nah itu. Berikut akan kita perhatikan atau kita lihat contoh-contoh kalimat yang menunjukkan kalimat isti'arah makniyah ya. Aku melihat kepala ya telah matang. Ya. Ra'aitu ru'usan qad ainaat. Ya, ra'aitu ru'usan qad ainaat. Saya melihat saya melihat kepala sudah matang. Ini kalau tidak salah kejadiannya atau peristiwanya terjadi pada masa ya Al-Hajjaj yang pada waktu itu memimpin sebagai khalifah ya, ketika dia naik sebagai khalifah itu banyak musuhnya. Maka pada waktu itu siapa saja yang istilahnya mencampuri urusan kekuasaannya, yang dikhawatirkan kekuasaan Al-Hajjaj itu nanti akan rontok gitu di tengah jalan, maka Al-Hajjaj kalau melihat musuh gitu, kalau melihat orang-orang yang udah banyak tampang-tampangnya ini akan menghancurkan atau merusak kerajaan atau kekhalifahannya, nah itu bagi Al-Hajjaj tidak ada jalan lain kecuali dia harus dipenggal gitu ya. Nah, maka Al-Hajjaj membuat ya kalimat beristiarah ya, kalimat beristiarah. Dia mengatakan ra'aitu ru'usan qad ainat wal an hana qitafuha, katanya begitu lengkapnya tuh ya. Saya melihat kepala-kepala sudah masak, sudah matang dan telah datang hari ini waktu untuk memetiknya ya. Jadi kalau gitu
kepala manusia, kepala musuhnya Al-Hajjaj itu disamakan dengan buah-buahan. Ar-ru'us kal fawakih, ya. Ar-ru'us kal fawakih. Kepala bagaikan buah-buahan. Nah, ternyata di dalam susunan kalimat tasbih itu kata ar-ru'us itu berkedudukan sebagai musyabbah, ya. Ar-ru'us itu berkedudukan sebagai musyabbah. Al-fawakihnya itu sebagai musyabbah bi. Maka ketika muncul susunan kalimat ya yang menggunakan kata ar-ru'us, ra'aitu ru'usan qad ainaat, berarti ini namanya isti'arah. Nah, penggunaan kata-kata utama yaitu kata ru'usan ternyata itu diambil dari musyabbah, ya. Diambil dari musyabbah. Yang musyabbahnya itu lengkapnya adalah ar-ru'us kal fawakih. Nah, ketika kalimat isti'arah di dalamnya menggunakan kata yang posisi di dalam tasbihnya adalah sebagai musyabbah, maka isti'arah yang sedemikian ini dinamakan dengan isti'arah makniyah, ya, isti'arah makniyah. Kenapa disebut dengan isti'arah makniyah? Karena menggunakan musyabbah, ya, kalimat yang kedudukannya sebagai musyabbah pada proses tasbihnya. Mana proses tasbihnya? Yaitu ar-ru'us kal fawakih, ya. Kepala bagaikan buah. Jadi menurut Al-Hajjaj, kepala musuhnya itu bagaikan buah yang sudah masak, ya. Pala, ya, buah yang sudah masak kan udah layak dipetik, ya. Maka kata Al-Hajjaj, kepala yang bagaikan buah yang sudah masak ini layak untuk dipetik, artinya kepala tersebut layak untuk dipenggal. Ya, sebagaimana buah-buahan layak, ya, dicopot, ya, dipetik dari tangkainya. Itu begitu, ya. Maka kata ru'usan itu berkedudukan sebagai musyabbah, dan ketika dia dijadikan isti'arah, maka isti'arahnya dinamakan dengan isti'arah, ya, makniyah kalau begitu, ya. Kemudian dikatakan lagi ista'ala ra'si syaiba, ya. Ista'ala ra'si syaiba. Kepalaku sudah menyala karena beruban, ya. Uban di kepala itu kalau sudah penuh, ya, seluas kepala di mana rambut hitam mungkin sudah tidak ada lagi begitu, itu seolah-olah bagaikan api, ya, yang menyala-nyala. Nah, maka dibikinlah, ya, tasbih, ya, dibikinlah tasbih. Mana tasbihnya? Ra'si kal waqud, ya. Ra'si kal waqud. Kepalaku atau kepala bagaikan api, ya. Api itu al-waqud itu tuh api yang menyala-nyala, itu namanya disebut dengan al-waqud, ya. Dalam Al-Qur'an, ya, waquduhan nasu wal hijarah, ya. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah batu dan manusia dan batu. Nah, waqud itu sesuatu yang bisa menyala begitu jadinya. Nah, kata al-waqud, ya, api disamakan dengan roksi, yaitu kepala, ya. Yang dimaksud dengan kepala di sini adalah rambut. Nah, maka ketika roksi itu menjadi musyabbah di dalam susunan kalimat tasbih roksi kal waqud, lalu dijadiinlah sebagai sebuah atau sebagai pokok kalimat di dalam susunan kalimat ista'ala ra'si syaiba, ya, kepalaku sudah menyala-nyala karena beruban. Maka yang muncul adalah penggunaan musyabbah, ya, di dalam susunan isti'arah ista'ala ra'si syaiba. Kata ra'si berkedudukan sebagai musyabbah pada ra'si kal waqud. Nah, ketika pengambilan
musyabbah sebagai sumber pada kalimat isti'arah, maka isti'arahnya itu dinamakan dengan isti'arah makniyah, ya. Kalimat ishta'ala ra'si syaiba dianggap sebagai kalimat isti'arah karena di situ tidak bisa, ya, kata-kata diartikan sebagai apa adanya. Misalnya ishta'ala, ya itu artinya menyala. Apa betul yang dimaksud dengan menyala sebagaimana menyalanya api begitu. Ra'si, ya, ra'si syaiba, kepalaku dengan karena uban. Itu juga bisa jadi makna yang dimaksud, ya, bukan lagi sebagaimana yang makna sebenarnya begitu. Sehingga kalau begitu kata ishta'ala ra'si itu udah mengandung isti'arah karena di antara kata-kata tersebut ada yang tidak bisa diartikan sebagai makna apa adanya, ya. Ishta'ala di situ kan pasti bukan diartikan menyala sebagaimana menyalanya api begitu, ya kan? Bagaimana mungkin di kepalaku, di kepala kita begitu, ya, menyala sebagaimana menyalanya api begitu. Nah, ini berarti kalau begitu ada penggunaan kata-kata yang memang tidak bisa dimaknai apa adanya. Biasanya, ya, secara umum apabila susunan kalimat, ya, itu mengandung kata yang tidak mungkin diartikan apa adanya, ditambah lagi dengan adanya qarinah misalnya seperti itu, maka jelaslah kalimat tersebut mengandung isti'arah, ya. Nah, kalimat isti'arah yang di dalamnya menggunakan musyabbah sebagai sumber kata utama, maka isti'arah yang demikian itu dinamakan dengan isti'arah makniyah, ya. Dijelaskan tasrihiyah menggunakan musyabbah bih dengan ciri-ciri musyabbah. Nah, nanti kita sebut nanti, ya, bahasanya mulaim musyabbah. Nanti di belakang akan kita bahas lebih lanjut. Ini hanya sebagai pengantar saja. Kemudian makniyah, ya, menggunakan musyabbah tapi dengan ciri-ciri yang ada pada musyabbah bih. Sekarang kita lihat peta konsepnya. Isti'arah terbagi kepada dua bagian. Dilihat dari dilihat dari dua taraf, ya, dilihat dari musyabbah dan musyabbah bih yang digunakan. Nah, itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, ya, isti'arahnya disebut dengan isti'arah tasrihiyah. Yang kedua adalah isti'arah makniyah. Apa itu isti'arah tasrihiyah? Ya, ada definisi yang memungkinkan kita pahami. Yang pertama disebut ma hudifa minhul musyabbah. Ya, isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang membuang musyabbah, ya, tidak menyebut musyabbah. Lalu boleh juga kita sebut madukira fihil musyabbah, ya, madukira fihil musyabbah bih berarti sesuatu, ya, yang di dalamnya menyebutkan musyabbah bih. Ya, sebenarnya sama saja. Manakala di dalam sebuah kalimat tidak ada musyabbah, berarti ada musyabbah bih, ya. Terus manakala di dalam kalimat isti'arah ada musyabbah bih, pasti tidak ada musyabbah. Nah, kira-kira seperti itu. Sebaliknya kata atau isti'arah makniyah juga demikian, ya. Isti'arah makniyah itu dikatakan ma khudifa minhul musyabbah bih, ya, susunan isti'arah yang membuang, ya, musyabbah bih. Ketika musyabbah bih dibuang, yang muncul yang mana? Ya, musyabbahnya, ya. Maka didefinisikan juga sama dengan madukira fihil musyabbah. Ya, kalimat isti'arah makniyah adalah isti'arah yang di dalamnya menyebut atau menggunakan musyabbah, ya. Nah, jadi kalau dilihat dari segi membuang, ya, dari segi tidak menggunakan nih, ya, tidak menggunakan musyabbah berarti namanya isti'arah tasrihiyah, ya. Tidak menggunakan musyabbah bih, itu berarti isti'arah makniyah. Tidak menggunakan itu berarti sama artinya, ya, menyebut yang lainnya. Dia tidak menggunakan musyabbah kan berarti artinya menyebut atau menggunakan musyabbah bih, ya. Yang dihilangkan musyabbah berarti yang dimunculkan adalah musyabbah bihnya.
Kalau dibalik yang dihilangkan adalah musyabbah bihnya, maka yang dimunculkan adalah musyabbah ya. Dengan demikian kita bisa ya menggunakan definisi-definisi tersebut ya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi saya lebih cenderung untuk menggunakan ya yang disebutkan. Yang saya bikin yang merah nih madzukira fihil musyabbah atau madzukira fihil musyabbah bi. Nah, inilah yang lebih mudah karena pada realnya yaitu ya. Pada realnya itu seperti itu ya. Manakala ada isti'arah tasrihiyah ya yang muncul adalah musyabbah bi. Manakala ada isti'arah makniyah ya yang muncul adalah kalimat yang posisinya di dalam tasbih sebagai musyabbah ya. Nah, itu demikian ya. Baik. Kita lihat beberapa contoh untuk latihan ya. Nah, nih. Firman Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tadi udah kita singgung nih sedikit. Nah, kata ini kalau diartiin secara letterlek begitu, itu akan ada rasa-rasa ketidakmungkinan begitu ya. Bahasa kita mungkin tidak logis rasanya. Berpegang teguh dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah gitu ya. Nah, berpegang teguh dengan tali Allah itu rasa-rasanya kok tali Allah. Emang Allah punya tali. Terus talinya seapa? Panjangnya seapa? Besarnya seapa? Tali itu terbuat dari bahan apa? Banyak tuh pertanyaan yang menggunakan atau yang mempertanyakan tentang kondisi atau tali Allah itu. Nah, berarti kalau gitu ada kata yang seolah-olah menurut kita mungkin nggak logis begitu. Kok ada tali Allah? Kita disuruh berpegang kepada tali Allah, seapa besarnya, seapa panjangnya, dari bahan apa. Itu kan banyak pertanyaan yang muncul di benak kita kalau memang benar-benar tali begitu ya. Ternyata tali yang dimaksud itu adalah hasil proses tasbih ya. Mana tasbihnya? Nah, di sebelahnya dikatakan ad-dinu kal habli ya. Ad-dinu kal habli, agama bagaikan tali. Ya, agama bagaikan tali. Agama bagaikan tali, ya lihat saja penggunaan tali itu. Kalau orang tenggelam ya, yang paling gampang kasih tali supaya dipegang tali ya. Untuk menyatukan sesuatu yang berserakan ya ikat saja pakai tali ya. Untuk mengendalikan binatang buas ya, binatang yang binal begitu ya, binatang liar itu yang paling gampang adalah menggunakan tali. Kalau binatang untuk mengendalikannya kita gebuk dengan besi dengan kayu ya binatangnya mati dong kalau begitu. Tapi kalau kita bisa mengikatnya dengan tali sangat memungkinkan binatang tersebut tidak mati ya dan terselamatkanlah. Nah, itu banyak jadi manfaat tali kalau begitu. Nah, maka disamakanlah agama dengan tali yang banyak manfaatnya, maka disusun kalimat tasbihnya menjadi ad-dinu kal habli. Ya, ad-dinu kal habli, agama bagaikan tali. Berarti al-habli di situ posisinya adalah sebagai musyabbah bih. Ya, sebagai musyabbah bih. Ad-din musyabbah, al-hablinya kal hablinya itu kaknya adalah ada tasbih, al-hablinya menjadi musyabbah bih. Lalu di dalam ayat wa'tasimu bihablillah itu yang dipergunakan adalah kalimat al-habli. Ya. Ya, maka muncullah kalimat wa'tasimu bihablillah. Berarti kalau begitu bihabli ini adalah ya kalimat yang asalnya dari kata ad-dinu kal habli. Di dalam tasbihnya dia berkedudukan sebagai musyabbah bi. Digunakan pada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a. Oh, berarti wa'tasimu bihablillahi ini adalah kalimat mengandung isti'arah. Isti'arahnya isti'arah apa? Karena bihabli itu pada proses tasbih berkedudukan sebagai musyabbah bi, maka wa'tasimu bihablillahi jami'an
itu isti'arahnya dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah, ya. Demikian tuh begitu. Kemudian contoh yang kedua, as-sama'u safiyatun yasturuhal qatnu atau yasturuhal qutnu. Langit hari ini cerah, ya, ditaburi, ditutupi kapas, ya. Kalimat ini juga kalau kita pikir-pikir, wah, langit ditutupin kapas. Seapa banyaknya kapas yang bisa menutupi langit. Maka kalau begitu bukan kapas beneran kali yang begitu ya. Dari mana kapas bisa menutupi langit? Maka kalau begitu sangat memungkinkan kata al-qutnu bukanlah kata sebenarnya dan juga tidak boleh diartikan dengan arti sebenarnya. Dari mana dia? Berasal dari tasbih, yaitu as-sahabu kal-qutni. Ya, awan bagaikan kapas, awan bagaikan kapas, ya. Nah, di dalam proses tasbih, kata ashab kal-qutni itu menunjukkan bahwa kata al-qutni ya sebagai musyabbah bih di situ. Lalu diambil untuk dijadikan susunan kalimat as-sama'u safiyatun yasturuhal qutnu. Nah, al-qutnu itu adalah musyabbah bih dari as-sahabu kal-qutni. Nah, ketika dijadikan kata al-qutnu sebagai pokok kata dalam susunan kalimat as-sama'u safiyatun yasturuhal qutnu, berarti ini mengandung isti'arah. Isti'arahnya ternyata diambil dari musyabbah bih, ya. Maka dengan demikian as-sama'u safiyatun yasturuhal qutnu itu isti'arahnya disebut dengan isti'arah tasrihiyah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, iktasatil jibalu fi Indonesia bin nabati, ya. Iktasat al jibalu, ya, fi Indonesia bin nabati. Ini artinya berbajukan, ya. Gunung-gunung di Indonesia berbajukan tetumbuhan. Nah, kata berbajukan itu kita artikan ditutupi boleh, ya. Ditumbuhi juga boleh, ya. Jadi gunung-gunung di Indonesia ditumbuhi oleh tetumbuhan. Tapi karena saking banyaknya sehingga gunung tersebut tidak kelihatan tanahnya. Nah, tidak kelihatan tanahnya karena ditutupi oleh pohon, seolah-olah pohon itu sama seperti baju yang menutupi badan sehingga nggak kelihatan kulit-kulit badan gitu ya. Nah, kalau begitu berarti ada proses tasbih terlebih dahulu pada kalimat berbajukan, ya. Ya, berpakaian. Kalau al-jibal fi Indonesia bin nabat kan itu kalimat yang sangat memungkinkan terjadi, tapi iktasat ini yang kagak mungkin. Maka iktasat inilah yang kemudian kita cari asal tasbihnya, ya. Nah, kita bikinlah kalimat ambatat ka iktasat begitu ya. Kira-kira tuh asalnya. Karena di sini kata kerja, maka tidak dibenarkan biasanya untuk membuat tasbih berasal dari kata kerja, maka diambillah masdarnya, ya. Maka dikatakan al ambata yumbitu imbat, al imbatu kal iktisai, al imbatu kal iktisai. Nah, kata al imbat kal iktisa ini menjadi tasbih, ya, yang pada realnya di situ kata al iktisa itu adalah menjadi musyabbah bih. Kata al-iktisa itu adalah masdar yang apabila kita kembalikan kepada fi'il madinya itu menjadi iktasa. Iktasa kita sambungkan dengan tak muannas menjadi iktasat. Nah, maka dengan demikian kata iktasat itu adalah kata yang diambil dari al-imbatu kal iktisa atau ambatat ka iktasat begitu ya. Nah, maka kata iktasat ini berarti sebenarnya posisinya adalah sebagai musyabbah bih, ya, di dalam tasbih.
Lalu kata iktasad itu diambil untuk menjadi susunan kalimat utama, menjadi ya iktasatil jibalu fi Indonesia bin nabat. Maka penggunaan kata iktasad sebagai pokok kalimat dalam kalimat ini menjadikan kalimat tersebut mengandung isti'arah. Sementara isti'arahnya diambil dari musyabbah bih. Nah, dengan demikian maka isti'arahnya dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah gitu. Satu lagi menjelang jam 9, para penonton membanjiri Stadion Senayan. Al-musyahidun yafidun al-Senayan. Di situ ada kata-kata yang mungkin tidak logis, yaitu membanjiri. Kata yufidu, afado, yufidu, fayadon. Nah, itu artinya adalah banjir. Nah, apakah mungkin penonton membanjiri betul-betul membawa air begitu misalnya? Kan tidak mungkin. Oh, berarti kalau begitu ada kata yafidun yang mungkin mempunyai kedudukan yang makna yang sama, yaitu artinya datang atau menghadiri. Maka dibikinlah susunan kalimat menjadi misalnya yahduruna ka yafiduna. Hadir bagaikan membanjiri. Ya, dalam tasbihnya itu kita bikin al-khudur kal fuyud atau al-khudur kal fayadan misalnya ya. Nah, maka kata al-fuyud ini merupakan masdar untuk terbentuknya kata yafidun. Pada posisi ini kata al-fuyud itu berkedudukan sebagai musyabbah bih ya, sebagai musyabbah bih. Maka ketika kalimat isti'arah di dalamnya menggunakan musyabbah bih, maka kalau begitu isti'arahnya disebut dengan isti'arah tasrihiyah. Yang terakhir, alaina bisabri fi musabahatil hayat. Ya, kita wajib bersabar dalam mengarungi lautan. Musabaha itu artinya arung, ya arung itu artinya berenang, berenang dalam kehidupan. Orang berenang kan enggak segampang ya, jalan kaki misalnya ya kan, karena di dalam air. Nah, seolah-olah susahnya orang hidup ya, pada fakta kenyataan sama seperti susahnya orang berenang di dalam air. Nah, kata musabahah itu adalah hasil tasbih daripada kata al-mujahadah kal musabahah ya, bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh di dalam kehidupan sama seperti orang yang berenang di dalam air begitu ya. Maka diambillah kata musabahah itu sebagai hasil proses tasbih yang ternyata kata musabahah itu bentuknya atau posisinya adalah sebagai ya, sebagai musyabbah bih. Nah, ketika di dalam susunan tasbih ini ternyata ada musyabbah bihnya ya, yang digunakan adalah kalimat utamanya sebagai musyabbah bih, maka kalimat isti'arah ini dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah ya. Kenapa? Karena ada satu kata yang bersumber dari proses tasbih dan kedudukannya di dalam tasbih adalah sebagai musyabbah bih. Ketika ada isti'arah di dalamnya menggunakan musyabbah bih, nah maka jadilah isti'arahnya disebut sebagai isti'arah tasrihiyah. Pak Aris, saya kira ini dulu kali, udah jam 9. Saya khawatir nanti Bapak Ibu yang lainnya ada pekerjaan atau ada kegiatan yang lainnya, baik di rumah ataupun yang lainnya. Saya juga ada maulid nih malam ini ya. Ya, Saya kira ini aja kali baik. yang dapat saya sampaikan. Ya. Baik, Ustaz, syukran kasiran atas Ya. penjelasan Ustaz. Alhamdulillah nih ilmu kita udah banyak bertambah juga gitu ya. Udah sampai majas makniyah nih. Udah tahu sedikit perbedaan antara istilah majas istiaroh tasrihiyah Isti'arah. dan makniyah. Ya. Iya. Mungkin sebelum ditutup ada dari teman-teman atau sahabat yang mungkin mau bertanya-tanya sedikit mengenai materi kita sebelum kita tutup. Ada yang kurang jelas ya Bapak Ibu? Mungkin bisa ini Ustaz, Kina-kina, mohon maaf. ya. Mungkin ada contoh-contoh beberapa yang dari Al-Quran yang bisa disebutkan Ustaz. Yang mana? Yang makniyah ya? Ya. Oh, mungkin maksudnya gini kali Ustaz, mungkin
kalau untuk malam ini kayaknya udah nggak mungkin Ustaz ya, udah terlalu malam ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa diperbanyak contoh-contohnya itu yang diambil dari apa namanya Ustaz, dari surah-surah Baik, yang ada baik. dalam Insya Allah ya. Kita Ya, cari dulu jadi ya yang pas, maksudnya Pak ya. yang pas untuk sehingga contoh sehingga tasrih ya dan makniyah. sehingga tergambar Ustaz dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, sehingga kita nggak Ya, insya Allah. saya pribadi pernah belajar balaghah kurang nyangkut Ustaz. kurang kurang mengena, kurang paham karena memang yang diajari teori dan teori. Sama seperti saya belajar nahu Ustaz. Belajar nahu sorof tapi yang tidak kurang praktekin ke kitab kuningnya gitu kan. Iya. Sehingga kita masih merangkak juga belajar baca kitabnya gitu kan. Ini Betul. alasannya cuman doang gitu. Tapi prakteknya nggak ada Ustaz. Baik, nanti untuk yang bentuknya ayat Al-Quran kita cari dulu ya, biar lebih jelas gitu, termasuk hadis-hadis. Kan kalau ayat Al-Quran kan kita nggak bisa sembarangan ya untuk menetapkan, oh ini tasrihnya, oh ini maknanya. Benar, Ustaz. Harus benar-benar banget begitu ya, untuk jangan sampai salah gitu ya kan. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya Pak Aris saya diingatkan ya untuk mencari bahan ayat-ayat Al-Quran yang di baik, dalamnya insya ada Allah. tasrihiyah dan makniyah begitu. Iya. Ya, insya Allah dicarikan insya Ya, Allah. Ya. mudah-mudahan Terima kasih Ustaz Elmi. Siap ya, dari insya Allah. contoh-contoh yang Sama-sama. iya, dari contoh-contoh yang akan Ustaz siapkan nanti bisa menambah paham Pak Ilham. Mungkin Ya, yang baik. lain dari ibu ada yang kurang jelas Bu, silakan Bu. Mungkin Bunda Kinan. Apa sudah jelas semua? Kalau nggak ada berarti kita anggap sudah paham ya. Oke. Halo? Ada? Nggak ya. Kalau itu saya rasa cukup sekian dulu aja Ustaz. Silakan. Mungkin Ustaz juga Baik. masih ada acara lagi. Ya. Silakan ditutup aja sekalian Ustaz. Ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf dan sekaligus mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan. Sampai ketemu lagi minggu depan.